Oke, selamat datang di acara podcast Anak Krite. Kita hari ini kedatangan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha. Saya dari cabang Bandung 1 dari toko Gatsu 49. Kalau ada yang nggak tahu Gatsu di sini, kepanjangannya itu Gatot Subroto. Gitu. Oh, ada kepanjangannya ya. Berarti ya ini mah Bandung harus lumas saya ya. Nggak juga sih, Pak. Kan Bandung terkenalnya Sunda lemes pisan. Bisa iya, bisa enggak. Kalau saya kan di Bogor. Oh, Bapak di Bogor. Bogor, muhun. Dari Bogor kan Sunda kasar doang. Beda aja Bandung Bojang Priangan. Oke. Mas Iqbal, Mas kayak kurang ya, AA berarti ya. Iqbal, oke. Ceritain dong pertama masuk Alfamart itu gimana coba? Kalau saya waktu itu kan saya lulus SMK 2014. Lulus SMK, saya sempat nganggur 1 tahun. Terus abis nganggur diajak kerja sama alumni buka toko kerajinan. Tapi kita nggak sekedar toko kerajinan, kita ada pembuatan kayak furnitur, ada juga jam tangan. Oh, di Bandung itu? Iya, di Bandung. Kalau semasa baru lulus, yang paling berkesan buat saya itu waktu PKL. Saya PKL di Matoa, di Setiabudi. Matoa spesialis pembuatan jam tangan dari kayu, Pak. Kerajinannya itu? Iya. Oh, baru tahu saya. Ada, Pak. Nanti main lagi saya ke Bandung lah. Pengen tahu ya. Terus? Pas udah kerja sekitaran 6 bulan, saya ikut sama alumni 6 bulan. Saya coba-cobalah ngelamar di Alfamart. Saya coba ngelamar waktu itu sekitaran 2022 bulan 10 kalau nggak salah. Berarti kamu sekarang udah hampir 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Terus? Abis itu kan saya nggak nyangka gitu bisa keterima kerja di Alfamart, soalnya ya ngelamarnya juga kan via online gitu ya. Pesaingnya juga pasti banyak. Ya, betul sekali. Ya, saya ngisinya bermodalkan apa aja yang udah saya alami selama saya lulus. Dan mungkin emang udah harusnya gitu. Saya dapatnya di sana. Ya, betul sekali. Oke. Nah, tadi kan kamu nanya saya, kamu teh lulusan 2014. 14? Iya. Tapi kok enggak, bukan 2014. Kan orang asal kok masih muda amat nih teh. Salah Pak. 2000 berapa? 2022 lulusnya. 2022 ya. Ya nggak mungkin, makanya saya 2014. Saya aja keluaran sekolah 2011, makanya aneh gitu. Saya ngerasa, wah saya udah tua amat gitu, di berapa tahun gitu. Sekarang kan kamu sebagai Alpha Rider ya kan? Iya. Selama 3 tahun tuh, gimana pengalamannya selama jadi Alpha Rider? Sebenarnya kalau saya jadi Alpha Rider itu baru sekitaran 6 bulan, Pak. 6 bulan? Oh berarti masih, dimutasi di toko sebelumnya? Iya. Saya kan dimutasi 3 kali. Waktu pertama saya di toko Batu Nunggal, keduanya di toko Lodaya. Di akhir 2024 baru saya pindah ke toko Sapa. Berarti masih adaptasi masih enggak lokasinya, tapi lokasi mah udah pada tahu. Kalau lokasi alhamdulillah udah tahu. Ya udah ngerti lah, sudut lewat jalan-jalan tikus lo udah tahu ya Pak, kan? tahu. Ya lah, itu kan nyari jalan cepat gitu. Tapi kan di Bandung mah itu macet bener. Macet, Pak. Masih? Iya, macet banget. Apalagi kan kalau kayak kemarin nganter ke arah Braga itu nggak maju, Pak. Diem berarti? Diem aja di situ. Terus gimana itu nganterina? Paling ya kita ngasih konsumen dulu, ngabarin, Kak, ini saya di jalan kena macet kan, Persib menang gitu, konvoy. Menang kemarin. Nah, selain dari cerita yang kamu tulis di
apa yang kamu cerita itu, ada lagi nggak hal yang paling berkesan selain yang kamu tulis itu, selain yang lain-lainnya lah, entah itu yang di toko yang dulu kayak yang kamu paling berkesan bekerja di sini gimana? Kan waktu saya kan dari toko basic gitu. Oh, di awalnya? Iya, awalnya kan dari toko basic, harus ke toko Sapa tuh adaptasi lagi. Nol lagi? Iya, nol lagi. Jadi di situ ya beda-beda, ada yang waktu saya nggak kebagian nganter, tapi kondisi di toko lagi rame, disebutnya, kamu mah cenah nggak ngebantuin, gimana tuh? Ngerti ya. Kayak gitu Pak. Setiap toko kan pasti setiap kepala, setiap lingkungan beda cara lah. Beda banget. Pas gitu nata. Mana pindah toko sedih tuh di awal. Di awal-awal mah sedih Pak. Kayak saya kan bareng kepala toko itu dari awal. Ya. Pindah kedua kali bareng-bareng terus. Terus pas ketiga kalinya, wah nggak sama pindahnya gitu, beda. Takutnya teh kan kayak dikucilkan gitu. Perasaan doang. Iya, perasaan. Pertama ini kali berat, ada yang ditinggal di toko sebelumnya Madenan. Enggak juga sih. Asik. Kabir tau. Gawe tuh kudu bener-bener nih orang ya gitu. Target Pak. Target? Iya, target. Kan saya anak pertama. Kebetulan berat ya, itu ya mah. adik saya cewek. Udah kelas 2 SMP. Jadi kan targetnya mau masuk ke SMK ini, nah jadi ngumpulin uang dulu gitu. Berarti, sambil bantu-bantu sedikit. Berarti dua bersaudara. Iya, dua bersaudara. Terus ya maksudnya pulang tunggung lah ya. Sedekat apa? Kamu kan punya adik cewek. Iya. Ya. Sedekat apa kamu sama adik cewek dalam sisi keluarga kamu gimana? Sebenarnya kalau kedekatan mas sama semuanya juga pasti gitu kayak gitu ya. Kadang-kadang ada usil-usilnya, kadang juga enggak. Ya pasti semuanya juga ngerasain lah Pak. Kalau adiknya cewek kadang-kadang kan suka. Biasanya gini ya. Kalau kita sama adik tuh, kalau deket pengen berantem mulu, tapi kalau jauh rasanya kangen. Terus kapan terakhir kali kamu ngobrol deket gitu sama adik, sama keluarga lah gitu? Baru kemarin. Iya, baru kemarin sebelum berangkat. Tapi sering tiap hari kan ketemu mah? Tiap hari ketemu. Enggak apa balik gitu? Iya, pulang alhamdulillah. Nah, kalau dari saya sih buat teman-teman semuanya, karena kan pasti udah tau lah resikonya kerja di toko Sapa kayak gimana. Kita tinggal inget-inget aja apa yang bikin kita semangat, tujuan kita apa, kayak gitu sih. Oke, sip. Makasih banyak, bagus sekali. Nah, buat apa-apa rider di luar sana, pokoknya tetap semangat. Dan apa yang dikatain Iqbal tadi benar sekali. Jangan pernah sekali-kali kita kesel, cemberut sama orang lain. Kalau kesel ya tahan aja. Nanti di tempat sepi aja kita teriakin, oke? Oke, makasih ya Iqbal ya. Udah datang ke sini. Makasih juga.